kerabat desa kita bisa melihat perbedaan aplikasi untuk personal dan bisnis. Jadi secara logo juga berbeda. Logo WhatsApp personal itu di aplikasi itu dengan ada gambarnya handphone telepon. Tapi kalau bisnis ini logonya pakai B. Apa yang membedakan? Ini kita bisa lihat dari kelebihan dari akun bisnis. Kelebihan akun bisnis ini bisa menampilkan profil bisnis kita, informasi yang memberikan manfaat. Saya juga melihat beberapa teman-teman dari pendamping profesional juga sudah memanfaatkan ini. Jadi menampilkan profil bisnis. Kita ini siapa, bisnisnya apa, alamatnya di mana, alamat emailnya, kemudian kalau punya situs webnya bisa dipasang di situ. Kemudian kelebihan dari menggunakan akun bisnis yang lain adalah responsif. Jadi ada auto pesan. Jadi ada pesan yang bisa otomatis terkirim ketika mungkin salah satunya mamanya sapaan. Jadi siapa nomor kontak yang kemudian belum pernah ada di data kita atau orang yang pertama kali menghubungi itu akan bisa mendapatkan auto respon, artinya mendapatkan jawaban otomatis. Jadi orang pertama kali menghubungi kita, maka kemudian tanpa kita melakukan tindakan apapun, itu langsung keluar bahwa terima kasih telah menghubungi, saya siapa atau bisnis Anda apa, kemudian saya akan segera merespon dalam waktu secepat mungkin umpamanya, atau mohon maaf saat ini kami belum bisa menjawab dan kami akan segera memberikan respon secepatnya. Apapun yang ada di situ, apapun bisa dituliskan di situ dengan batasan karakter tertentu, jumlah karakter huruf tertentu. Nah, auto respon ini juga kalau di akun bisnis taruh kata, ini perbedaan akun bisnis dengan akun personal. Ketika kerabat desa mungkin sering memberikan jawaban tertentu, umpamanya, itu otomatis kan harus selalu mengetik ulang atau minimalnya copy paste. Nah, di WhatsApp bisnis ini bisa dilakukan tanpa harus melakukan copy paste. Nanti kita akan berikan informasinya. Nah, kemudian statistik pesan. Jadi statistik pesan itu kalau di WhatsApp personal, kita mungkin hanya bisa melihat bahwa kiriman kita ini sudah dibaca atau belum dan seterusnya. Tapi dengan akun bisnis maka kemudian bisa lebih detail lagi informasi yang tersampaikan. Kemudian ada juga di situ membuat label. Jadi di labeling setiap akun itu bisa kemudian diberikan label apa. Kalau kata saya seorang pendamping desa, karena ada beberapa desa dampingan saya, maka untuk lebih memudahkan saya memberikan label. Oh, ini dari desa mana, oh ini dari desa mana, ini dari desa mana, sehingga ketika mencari data pun menjadi lebih mudah. Nah, kemudian yang terakhir WhatsApp bisnis dengan label hijau, ini ada satu proses verifikasi. Jadi kalau kerabat desa mungkin pernah mendapatkan WA dari satu perusahaan tertentu, kemudian ada centang hijaunya, maka dia sudah mengikuti atau ada tahap untuk verifikasi. Karena WhatsApp ini sekarang sudah masuk di grupnya Facebook, Metaverse, maka otomatis saat ini verifikasi juga dilakukan di Facebook. Nah, profil. Nah, ini profil kalau kerabat desa menggunakan WA pribadi, maka profil itu hanya sekedar nama dan nomor kontak atau nomor handphone yang digunakan.
Tapi kalau kita menggunakan akun bisnis, maka kemudian di situ ada foto profil sama, nama sama. Nah, ada kelebihan di situ, ada deskripsi. Jadi deskripsi ini sampai 511 karakter huruf, termasuk spasi juga dihitung. Kemudian bisa membuat kategori bisnis. Bisnis apa yang Anda manfaatkan dengan menggunakan WA itu. Kemudian alamat ini akan memudahkan untuk untuk orang ketika ingin datang ke tempat kerabat desa. Jadi alamat mungkin kalau umpama taruh kata nih, saya pengen ke rumahnya Ustadz Sabana umpamanya. Itu ketika Ustadz Sabana menggunakan akun bisnis, maka bahkan saya nggak perlu tanya pun share location dan seterusnya, udah bisa langsung diklik dari alamat. Karena alamat ini terkoneksi dengan Google Map, jadi tinggal diklik aja, oh rumahnya yang di sini, atau oh tempat usahanya yang di sini, dan seterusnya. Kemudian ada jam kerja. Jam kerja ini menunjukkan bahwa kita melakukan pelayanan di jam berapa sampai jam berapa. Itu bisa diatur. Kalau tidak ada jam kerja, maka seperti yang akun yang saya punya itu di situ ditulis hanya dengan temu janji. Jadi karena nggak ada jam kerjanya, maka hanya bisa kalau ada janji. Alamat email bisa dipasang di situ, alamat website bisa ada dipasang di situ, kemudian katalog produk. Katalog produk ini untuk teman-teman yang mungkin ada bisnis tertentu, itu bisa dipasang gambar dan informasi produk. Nah, kemudian ada info atau status seperti hanya di WA WA personal, dan juga ada nomor telepon seperti di WA personal. Jadi kira-kira seperti ini tampilannya. Teman-teman bisa melihat bahwa alamat emailnya Suryo Koco itu ada di sini. Oh, alamat websitenya ada di sini. Kemudian alamat website personal sama alamat website bisnis. Jadi alamat website ini bisa ada beberapa, tinggal diisikan saja. Nah, kemudian katalog ini seperti contoh yang saya tampilkan. Jadi ada fotonya, kemudian informasi produk. Informasi produknya seperti ini: produksi tayangan, jasa layanan siaran langsung, produksi tayangan, iklan komersial, dan seterusnya. Ketika diklik, langsung klik itu, maka otomatis akan masuk ke tempat kita, pemilik WhatsApp itu, bahwa yang bersangkutan ini tertarik dengan katalog produk yang kita miliki. Nah, pesan responsif itu seperti apa? Pesan responsif itu kita bisa atur untuk pesan di luar jam kerja. Jadi kalau di luar jam kerja akan otomatis keluar pesan yang sudah kita tuliskan. Kemudian pesan salam ini lebih ke mereka yang belum pernah menghubungi kita atau sudah lama tidak menghubungi. Jadi ada batasan 14 hari. Pesan terakhir itu sudah tidak ada komunikasi, maka kemudian bisa di-set di salam pesan ini untuk kemudian menyampaikan lagi update informasi dari bisnis kita. Kemudian balasan cepat ini fitur yang sangat bagus, karena fitur ini bukan merupakan beda dengan balasan otomatis, tetapi fitur ini sangat membantu untuk kita menjawab pertanyaan yang sering muncul. Jadi pertanyaan sering muncul itu kita udah langsung bisa membuat jawaban yang tersimpan di situ, tinggal unslash itu otomatis akan keluar.